Bapak-bapak manjakan istri dengan kata-kata yang indah sekali. Nah, biasanya kalau baru nikah, Masya Allah, sayang, cinta, Allahu Akbar. Itu sampai kamus habis itu. Dia buka kamus lain, kata-kata cinta mana lagi ya. Nah, baru kawin kayak gitu. Dapat setahun mulai itu merotoli, kalau bahasa Jawanya mulai satu-satu hilang, kosakatanya udah hilang. Yang awalnya taman bunga jadi kebun binatang akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik, tutur kata yang mulia itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Ya istri kita lah. Kalau ngomong sama istrinya tetangga, Masya Allah, halus banget. Ngomong sama istrinya, na'udzubillah. Ya, saya selalu ingat karena saya sering melihat satu bukti itu, suami-suami kalau ketemu temannya, jamaah, yang tahu sama hakikat kita ini Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang tahu lagi istri kita. Istri kita tahu banget sama kita. Kita di luar baik sama orang, Masya Allah, senyum-senyum. Sampai rumah, oh, kalau telepon, lihatlah kalau telepon sama istrinya, temennya telepon, Masya Allah, apa kabar, ahlan wa sahlan, Masya Allah, seakan-akan di surga dia. Ketika istrinya yang telepon, apa? Iya, ada apa? Hah? Iya, Allahu Akbar. Emangnya siapa pembantu itu istri? Lebih-lebih itu kalimat thayyibah yang lebih berhak mendapatkannya istri kita, bukan orang lain. Maka mulailah kita sekarang ini pulang kajian ya, sebelum keluar mungkin datang sama istrinya, tulis kata-kata indah. Ustadznya lagi ceramah nih, iyalah aku menulis buat istriku. Iya, SMS itu istrinya yang dibawa, tapi jangan sekarang lah, nggak dengerin. Nah, perlu kita. Kemudian wanita itu butuh pujian dan sanjungan, butuh banget jamaah. Antum seneng nggak dipuji orang? Seneng, apalagi perempuan. Kalau dia tidak mendapatkan pujian dari kita, siapa yang akan muji dia? Kadangkala istri kita ini udah dandan cantik banget, lebih cantik dari semua yang ada di muka bumi ini. Kita masuk rumah, ambilin air gitu kan. Si istri, astagfirullah, kata dia, paling enggak datang, Masya Allah, cantik banget hari ini kau, gitu kan. Itu kata-kata yang harus kita ucapkan buat dia. Bukan datang udah capek, memang capek suami, oke lah, tapi tolong dihargai itu istri. Khususkan waktu berbincang dengannya. Kadangkala suami yang kaya nih, yang kerjanya Masya Allah, udah itu istri kasih duit terus, Ustaz sudah ana cukupin, istri ana duit nggak pernah kurang. Tapi jamaah, perempuan itu butuh teman ngobrol, butuh teman ngomong. Kalau kau merasa lelah pulang kerja, kadangkala kita capek kerja, istri kita juga capek. Istri kita kerja 24 jam. Andai kata jumlah waktu sehari 25 jam, dia kerja 25 jam. Kita 8 jam seakan-akan sudah melakukan sesuatu yang gede banget. Aku ini cari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Allahu Akbar gitu kan. Si istrinya ya nggak bisa ngomong, iya bang, kata dia, minta air, ambilin air. Aduh, kesian tuh jamaah. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengkhususkan waktu untuk ngobrol nih sama istrinya, duduk ngobrol sama istrinya. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah bercerita bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau habis sholat,
Fa idza qada salatahu nadhar. Ya, kalau beliau selesai salat, beliau melihat kepada aku. Fa idza kuntu yaqdha tahaddatsa ma'i. Kalau aku bangun, dia ngobrol sama aku. Ingat, ngobrolnya bukan hadis-hadis terus ya. Enggak. Nah, ayat-ayatnya kita ini sekarang perlu ngobrol. Allahu Akbar. Ngobrol yang biasa-biasa. Gimana anak-anak? Sehat ya Allah. Ngomong sama dia. Aku tadi di tempat kerja itu kangen banget sama kamu, gitu kan. Masya Allah, gitu kan. Itu ditunggu-tunggu sama suami, sama istri. Wa in kuntu naima ittaja. Kalau aku lagi tidur, maka beliau berbahan di sebelahku sana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita tentang bibinya Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW. Bitu inda khalati Maimunah. Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatsa Rasulullah SAW ma'a ahlihi sa'atan thumma raqad. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, baru kemudian tidur. Lihat, ada waktu, istri itu harus dikasih waktu ngobrol. Apa harus bayar istri? Ana ini Ustaz, sekali konsultasi itu 500.000 Ustaz, gitu kan. Ya, 30 menit gitu ya. Apa istri harus bayar 500.000 supaya ngobrol sama kita? Jamaah, dia itu sudah memberikan dirinya, raganya dia berikan, khidmatnya dia berikan, kita berikan juga. Karena dia punya hak sebagaimana dia punya kewajiban. Dan kalau kita tidak memberikan hak itu, dia bakal cari di tempat lain. Dia seperti wadah. Saya lihat air, saya kepingin minum ini jamaah. Bismillah, nggak apa kan? Bismillah. Sampai mana? Oh, wadah. Nah, wadah nih, dia punya hati perempuan ini. Perempuan ini bukan tanah liat biasa, tapi tanah itu sudah ditiupkan ruh dari Allah Jalla Jalaluh, sehingga dia hidup. Ruh ini butuh disiramin. Wadah ini butuh nih disiramin terus ya. Saya nyiramin ini. Lihat ini. Itu hati istri kita. Kalau kita tidak nyiramin, dia akan cari orang lain yang nyiramin dia. Kering kadangkala hati sebagian istri kita, kering kerontang. Maka kadangkala dia mencari pujian, mencari teman curhat di Facebook. Kadangkala dia harus ngobrol di BB, tulis statusnya lagi galau. Dan ini suaminya nggak bener nih, dia cari orang ini tempat curhat. Ya Ustaz, kan curhat biar dia curhat sama Allah Jalla Jalaluh. Ya enak banget ngomongnya gitu. Ya butuh. Suami ini tugasnya apa? Qawwam itu tugasnya apa? 3 tadi. Dia harus pimpin, dia harus mengarahkan, ngajarin istrinya, harus dilindungin nih istrinya. Jangan sampai yang lain itu keluar. Jangan sampai yang lain bisa masuk ke rumah tangganya. Maka ingat, kemudian hargai pendapatnya. Jangan, ya banyak perempuan ngomong lelaki itu egois. Iya, saya nggak ngomong bapak-bapak, mungkin bapak-bapak nggak. Saya nih, kadang-kala egois gitu, baru sadar ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Iya. Kalau bapak-bapak nggak egois lah, maaf kalau saya salah. Egois nggak bapak-bapak? Bapak, nggak ada yang ngaku. Coba tanya sama ibu-ibunya. Nah, ingat aja istrinya bermusyawarah. Ada urusan sesuatu, jangan merendahkan istrinya. Ustaz, istri anak ini buta huruf, Ustaz. Seperti itu kan? Subhanallah. Allah kadangkala memberikan hidayah dan ilham kepada orang-orang yang baik yang tidak pernah sekolah. Rasulullah SAW mengatakan, innaman nisa syaqaiqur rijal. Kata Nabi kita Muhammad SAW,
perempuan-perempuan itu pecahan dari lelaki, pecahan nih dari lelaki. Ya, kalau kepingin kita pendapatnya lebih benar, ya kadang-kala kita minta bantuan perempuan. Nabi Muhammad SAW mendengarkan Nabi yang mendapatkan wahyu ilahi, yang dia selalu beribadah untuk Rabbnya, dia dengerin tuh pendapat istrinya. Itu Nabi. Kita sapa, kita lihat Rasulullah SAW ketika Hudaybiyah ini tempat di Mekah. Rasul pernah melakukan perjanjian sama orang-orang kafir Quraisy. Rencana berangkat para sahabat ke Mekah buat umroh, tapi nggak boleh umroh, nggak boleh keluar. Perjanjiannya tahun depan balik. Akhirnya udah, karena tahun depan balik, Rasul mengatakan kepada sahabatnya, semuanya dipotong itu kurbannya, tahallul, digundul itu rambutnya. Sahabat diam, sunyi senyap, tidak ada yang mau melaksanakan perintah Nabi. Maka Rasul SAW masuk ke tenda istrinya. Pada waktu itu yang ikut Ummu Salamah. Ummu Salamah udah tua ya. Cerita Rasulullah SAW, dilihat wajahnya agak cemberut ya. Ngomong sama Ummu Salamah tentang kejadian itu. Maka Ummu Salamah berpendapat. Beliau bagi pendapat buat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik, wahai Nabi Allah, kau ingin mereka melakukan perintahmu itu? Ukhruj, keluarlah kau ya Rasulullah SAW. Nih istri nyuruh sama ngasih pendapat kepada suaminya. Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum. Kau keluarlah Rasulullah dan jangan mengajak ngomong satu orang pun dari mereka. Hatta tanhara badak, sampai kau sembelih kurbanmu sendiri dulu. Wa tad'u haliqaka fayahliqaka. Kemudian kau panggil tukang cukurmu, dia mencukurmu, menggundulmu. Mendengar pendapat Ummu Salamah, langsung Nabi keluar. Ini pendapat istrinya. Beliau keluar jalan di antara para sahabatnya, dia potong kurbannya, dia panggil tukang cukurnya. Apa yang terjadi? Itu sahabat-sahabat rebutan nyembelih kurbannya, rebutan saling cukur. Ini karena pendapatnya siapa? Istri. Allahu Akbar. Maka jangan merendahkan istri. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, kadang-kala kita harus main-main sama istri. Ya, main pukul-pukulan bantal kayak gitu di rumah, begitu kan. Main badminton, main apa? Rasulullah SAW mengatakan, kullu syai'in laysa min dzikrillahi azza wa jalla fahuwa laghun wa lahun aw sahun. Semua perbuatan yang itu bukan di dalamnya tidak ada zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk melalaikan, permainan yang ya membuat kita lengah. Illa arba', kecuali 4. Rasul menyebutkan salah satunya wa mula'abatuhu ahlah, dan dia bercengkrama dengan istrinya. Masya Allah, dapat pahala nih kita. Itu tolong kasih jalan ya, mungkin bisa merapat jamaah ke depan sedikit, yang masih ada jarak di depannya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan hadis ini sahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jadi sempatkan waktu untuk main-main. Kita main futsal. Berapa jam? 2 jam sama istri, 5 menit udah capek. Udah capek banget udah gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat Aisyah cerita. Aisyah ini Masya Allah pernah diajak balapan lari sama Nabi. Balapan lari jemaah. Ada yang pernah ngajak balapan lari istrinya? Ya Ustaz, dulu pernah Ustaz, waktu belum pakai cadar Ustaz, gitu kan. Sekarang boleh nggak lagi? Boleh lari. Cari tempat-tempat yang sepi, malam yang gelap gulita, gitu kan.
Gak ada yang ngeliat, lari. Rasulullah balapan lari sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama kalah Rasulullah, kalah nih. Ya biasa, Rasul udah tua waktu itu, Aisyah masih gadis, masih kecil, masih kenceng larinya. Pas Aisyah udah mulai ada dagingnya, dan ini wajar. Ingat, jadi perempuan kalau sudah nikah, awal nikah beratnya 47, Masya Allah. Habis nikah 74. Itu biasa. Itu wajar. Lihat ini cerita Aisyah. Aisyah, falamma badintu, ketika aku udah mulai isi, kata Aisyah, Rasul ngajak lari lagi. Ya kalah, kata Aisyah. Ketika kalah, Rasul mengatakan hadhihi bitilik. Aisyah, 1-1, kata Nabi. Dulu aku kalah kan, sekarang menang, kata Rasul SAW. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, dan hadis ini sahih. Ya kita lihat Rasul SAW itu romantis banget. Ajak jalan-jalan istrinya, titipin anaknya ke tetangganya, nggak apa-apa. Sekali-kali kita titip, Pok, kata dia, inilah mau titip anak-anak, kata dia. Ini sama orang tua kadang kala sama neneknya lah, bismillah, sekali-kali. Nek, mau titip anak-anak, Nek, mau kemana, katanya. Ya, mau jalan-jalan sama istri. Neneknya ngomong, itu hasil karya kamu, bawa saja lah. Masa titipin nenek gitu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi nggak semuanya. Ada nenek-nenek yang baik, yang dititipin cucu seneng banget, titipin bismillah. Titip. Jalan-jalan. Kita lihat Rasulullah SAW kadangkala bertamasya berjalan-jalan sama istrinya. Rasul kalau keluar biasanya beliau ngundi siapa istrinya yang berangkat. Satu hari yang diundi 2 yang berangkat. Berangkatlah Hafsah sama Aisyah. Akhirnya ini Hafsah Aisyah punya onta sendiri-sendiri. Suatu hari Hafsah ini pinter, Hafsah ini, Masya Allah. Dia mengatakan kepada Aisyah, ala tarkabina al-laylah ba'iri wa arkab ba'irak fatandurin wa andur. Kata Hafsah, gimana kalau malam ini kau naik ontaku, aku naik ontamu. Nyoba supaya kau lihatlah gimana ontaku, aku juga lihat gimana ontamu. Masya Allah. Akhirnya naiklah Aisyah, nyoba ontanya sih Hafsah nyoba ontanya Aisyah. Rasul datang, diambillah ontanya Aisyah. Pikirnya di dalam Aisyah, ternyata di dalamnya Hafsah. Itu jalan-jalan Nabi. Akhirnya ketika turun sampai tempat, Allah, itu Aisyah nangis, kakinya dimasukin ke pasir. Ya seperti anak kecil yang lagi nangis, ditendang-tendang itu pasir. Dia mengatakan, ya Rabbi sallit alayya aqraban aw hayatan taldaguni. Ya Rabbi, kata dia, tolong jadikan kala jengking atau ular biar dia gigit kakiku ya Rasulullah. Aku ini gimana, nggak bisa berbuat apa-apa. Itu kan utusanmu, kata dia. Subhanallah. Aisyah, ya biasa. Perempuan seperti itu wajar. Cuma kita lihat Rasul ngajak jalan-jalan, ngambil ngobrol ke sana. Posisikan dirimu sebagai seorang suami bila masuk rumah. Ingat, lupakan pangkatmu. Kau bintang 5, bintang 4, bintang 4, jenderal. Oke, di mana? Di sana, di Adi. Masuk rumah, ingat, kau suami, bukan siapa-siapa. Taruh di luar pintu itu. Kalau bisa bintangnya dilepas sudah. Aku masuk rumah sebagai seorang suami. Lupakan jabatanmu. Oke, dia dihormati, Masya Allah, selalu pintunya dibukakan, karpet merah. Masuk rumah, ingat, kau sebagai seorang suami buat istrimu, bapak buat anak-anakmu. Lupakan gelarmu. Oke, doktor, profesor. Nah, masuk rumah nggak ada gelarnya. Yang ada SUAMI, suami. Ingat selalu, ketika masuk rumah, ketika pulang rumah, dudukkan aku sebagai seorang suami. Pekerjaan, oke, pekerjaan. Kadangkala ada istri yang dipaksa untuk menjadi anak buah oleh suaminya. Ambilkan air. Siap dan lupakan
Bahkan jemaah, Allahu Akbar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah imamul muslimin. Beliau presiden pemimpinnya orang-orang Islam. Beliau adalah imam sholat berjamaah. Beliau adalah panglima perang. Beliau adalah Rasulullah dan Nabiullah. Dan tatkala masuk rumah itu semua ditanggalkan oleh beliau. Beliau menjadi sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suami untuk Aisyah, sang ayah untuk Fatimah. Aisyah bercerita tentang Rasul SAW, kana fi mihnati ahli. Rasul kalau di rumahnya itu dia bantuin keluarganya, dia bantuin. Subhanallah, beliau menjahit pakaiannya sendiri, sandalnya yang rusak diperbaiki sendiri. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi jemaah, Nabi bisa nyuruh, dia ar-rijal qawwamun, sama ayat itu juga buat Nabi. Tapi Nabi nggak nyuruh-nyuruh seperti itu kepada istrinya, dia bantuin sendiri. Maka tolonglah, tolong, istri kita itu bukan boneka yang nggak ada ruhnya, dia punya ruh. Saya pernah berjumpa dengan dua jenderal. Mungkin jenderal itu nanti bakal nonton ini, nggak apa-apa. Istrinya curhat sama kita dua itu, Ustaz tolong sampaikan ke suami-suami kita ini, kita nggak cuma butuh duit Ustaz, udah lebih-lebih duit, kita butuh perhatian Ustaz, kita butuh kasih sayang. Itu perempuan. Rasul kalau masuk rumah udahlah, tinggalkan itu bintangnya, uang gunting kalau bisa bintangnya, udahlah aku jadi istri. Nah, sampai rumah posisikan sebagai suami, bantuin istri masak. Masya Allah, sekali-kali istriku hari ini hari spesial untukmu, kau nggak usah masak, aku yang memasak. Masak walaupun dadar telur. Walladzi rafa'as sama' bila imatin, demi Allah yang mengangkat langit tanpa tiang. Itu senang istri kita, dia lihat kita perhatian walaupun cuma telur yang digorengin. Tapi ini siapa yang bikin? Suamiku. Subhanallah, sekali-kali coba, jangan tiap hari. Nabi SAW itu tidak canggung membantu istrinya. Dia fi mihnati ali, urusannya Aisyah. Kalau azan beliau keluar udah ke masjid. Tapi tetap ketika di rumah beliau posisikan dirinya sebagai seorang Muhammad SAW, suami Aisyah, suami Maimunah, suami Ummu Salamah. Ya, kalau masuk rumah mulai sekarang tolong dengan senyuman yang senang. Beban di kantor itu banyak banget, ya, banyak beban. Mau masuk rumah kita habis dimarahin sama bos sama apa, rapikan dulu. Assalamualaikum, Allah Akbar. Istri buka seneng, tapi kita buka mukanya udah kayak tembok gitu kan, kaku banget dibukain. Soal istri membuka ambil tersenyum nih, ada apa tersenyum-tersenyum? Jangan itu. Allahu Akbar. Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Nih Rasulullah kalau masuk rumahnya mulai dengan siwak, biar bersih mulutnya, biar tatkala dia dekat sama Aisyah, tatkala dia mencium istrinya dalam kondisi bersih dan senang istrinya. Tolong kita, oke lah di luar capek keringat, tapi bisa lah. Gimana yang punya mobil mungkin sebelum turun dari mobilnya dia rapikan dirinya, semprot itu minyak wangi. Ya, saya kadang-kadang ditegur sama istri, bang, abang ini kalau keluar wangi banget gitu kan. Kalau datang ya udah sisa-sisanya doang gitu kan. Ya, saya juga akan berusaha memperbaiki diri. Saya tidak mengatakan banyak kurangnya. Sama-sama bapak-bapak, kita belajar hari ini. Tapi tolong mulai sekarang lah. Saya akan mulai dari diri sendiri juga, akan memperbaiki diri. Masuk rumah, ketika dibuka pintu rumah, ingat ibu-ibu yang buka harus ibu-ibu, jangan pembantunya. Itu suami udah siap-siap tersenyum, pembantu gitu
iyalah harus. Nah, kemudian Rasul SAW itu romantis di meja makan. Meja makan, Rasul SAW tidak pernah mencela makanan. Ya Allah, Allahumma arhamna birahmatik. Rasul SAW ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasul SAW nggak pernah mencela makanan. Kalau beliau nggak mau, dibiarin, nggak dicela. Kalau di beliau mau, beliau makan, nggak mau ya udah dibiarin. Kadang-kala ada bapak-bapak yang ini, kok bener nggak masak, garamnya kebanyakan gitu kan. Kadang-kala ada, na'udzubillah, bapak-bapak yang ketika makanannya tidak sesuai, dia ambil itu piring, dia tumpahin supaya tahu istrinya, kau nggak benar gitu. Na'udzubillah. Rasulullah SAW, lihat keromantisan Rasulullah SAW di meja makan. Bukan di meja makan, dulu yang ada meja makan di bawah lah. Sekarang yang ada meja makan. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kuntu ashrab wa ana haid. Thumma unawiluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadha'u faha ala mawdi'i fiya. Allahu akbar ya. Aku dalam kondisi haid, kata Aisyah. Aku minum. Bismillah. Kata Aisyah, aku minum. Setelah aku minum, gelas itu diambil Nabi. Nabi minum dari bekas bibirku minum itu. Diminum juga. Allahu Akbar. Romantis banget jemaah. Apalagi sekarang perempuan-perempuan udah pakai apa? Pakai lipstick. Jadi ada bekasnya di gelasnya itu kan. Kita gampang nyarinya. Iya, ya Allah gitu kan. Ini kita ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah. Jangan cuma yang sunnah-sunnah, ya paling gampang lah, saat jenggot kan udah sunnah. Banyak sunnah yang lain yang kita butuh amalin. Itu lagi minum. Wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Aku gigit daging yang ada tulangnya. Pada waktu itu aku haid. Maksudnya Aisyah menjelaskan, aku nggak bisa dipakai waktu itu. Tapi tetap bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam menghargai seorang wanita yang haid. Tetap dia dekat, tetap dia menghormati, bahkan dia romantis pada waktu itu. Thumma unawiluhun nabi. Tulang yang ada dagingnya itu kemudian aku berikan ke Nabi. Fayadha'u fahu ala mawdi'i fiya. Nabi taruh mulutnya di tempat aku gigit tadi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang perlu kita amalkan. Saya insyaallah akan berusaha mengamalkan dan bapak-bapak amalkan. Sunnah Rasul mengatakan, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Kalau kalian makan jangan diusap langsung sampai dibersihin. Itu hadis sahih. Dibersihin, kita jilat ya, atau dijilatkan ke orang lain. Kita mulai pulang nanti istri kita makan, Dede jangan dibersihkan dulu, kasihkan tanganmu sama aku. Sunnah nih, ini sunnah, jangan ketawa. Tapi jangan kita habis makan, nah, harus dibangun dulu, keromantisan dibangun. Itu mainan, jangan, nggak usah jijik. Kenapa? Itu tangan istri kita, itu tangan suami. Ibu-ibu aja suka jilatin tangannya anaknya kan. Anak kalau habis makan macam-macam dia ambil itu tangan jilat sama ibunya. Ini sunnah Rasul SAW. Hadisnya kalau nggak salah riwayat Muslim. Maka tolong kita kembalikan keromantisan itu dengan hal itu. Romantis di kamar mandi. Allahu Akbar. Nabi nih di kamar mandi, mandi bareng. Bapak-bapak kapan terakhir mandi bareng? Kalau yang muda masih tiap hari mandi bareng. Yang tua-tua nih, yang udah mulai kering rumahnya, nggak ada mandi bareng. Kecuali dimandikan kalau mati nanti mungkin. Mandi bareng, rebutan. Aisyah rebutan sama Nabi Muhammad SAW. Rebutan gayung. Dahulu ya Rasulullah, tinggal sisakan buat aku, kata Aisyah. Masya Allah. Gimana Rasul yang sudah berumur pada waktu itu 50 tahun lebih.
50 tahun. Kita jangan ngomong yang umur 23, 30, ini 53 lebih jamaah. Beliau romantis di kamar mandi. Kita tolong dihidupkan kembali. Itu bersama Aisyah. Bersama Maimunah sama. Maimunah kan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Aku mandi bersama Rasulullah SAW dari satu wadah, mandi bareng. Bisa nggak? Bisa nggak jemaah? Saat kamar mandinya sempit, saat sendirian aja susah kan? Iya ada. Ya nggak apa-apa, itu lebih romantis insya Allah yang sempit-sempit. Nggak usah alasan. Bismillah, ini sunnah diamalkan di kendaraan romantis. Siapa yang di atas umur 50 ini, yang tadi bukain pintu mobil buat istrinya, anak kasih hadiah. Masya Allah. Mana? Umur berapa antum? Di atas 50? Oh belum, kita mau yang 50. Yang di bawah ini, yang di atas 50, yang udah putih-putih nih jenggotnya. Hah? Buka sendiri, saat buka sendiri susah. Gimana bukain punya istri? Nah, Rasul itu kita lihat Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kata Anas bin Malik, kharajna ilal Madinah qadimina min Khaybar. Suatu hari kita pulang dari Khaybar menuju ke Madinah. Faraitun nabiyya yuhawwilaha li Safiyah. Rasulullah SAW bikinkan tempat buat si Safiyah di belakang Rasulullah SAW di ontanya itu dengan abaya, dengan penutup. Thumma yajlis 'inda ba'ir. Kemudian Rasul duduk di ontanya itu. Gimana caranya Safiyah naik? Jamaah, Allahu Akbar. Fayada'u rukbatahu wa tata'u Safiyatu rijlaha ala rukbati hatta tarkab. Saya mau gambarkan. Rasulullah SAW itu meletakkan lututnya di bawah agar Sofia bisa naik, dijadikan tangga lutut Nabi. Buat siapa? Buat istrinya supaya bisa naik ke ontanya. La ilaha illallah ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini sahih. Mulai sekarang usahakan kita lebih romantis sama istri kita. Jangan cuma istri kita yang ngambilkan baju kita. Sekali-kali, Dek, mana bajumu? Aku yang ngambilkan. Masya Allah, disiapin bajunya. Bersoleklah untuknya. Nah, bersolek untuk istri. Kita kepingin istri kita tampil cantik banget, Masya Allah. Tapi kita dengan keringat yang sudah bau asap. Lah, jangan. Kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memberikan pelajaran, atau Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana liyal mar'ah. Aku ingin bersolek untuk istri sebagaimana aku ingin istriku bersolek untukku. Li'annallaha yaqul, karena Allah berfirman, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan perempuan-perempuan itu memiliki hak seperti mereka memiliki kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Memiliki hak. Maka tolong diperhatikan haknya. Dia juga ingin kita tampil ganteng di rumah. Bapak-bapak kalau keluar rumah rapi, Masya Allah, jenggotnya disisir ya. Kalau di rumah jenggotnya kemana? Allah Akbar. Rumah juga. Apa yang diinginkan istri kita, tanya sama dia, Dek, kau kepingin aku pakai baju apa di rumah nih? Udah, istri akan nyiapin. Mudah-mudahan itu dipakai. Bang, pakai ini bang di rumah bang. Bang, abang ganteng banget loh kalau pakai itu, gitu kan mama ya. Ya udah, bismillah. Berusaha untuk menyenangkan istri kita. Bawalah hadiah. Nih, kalau kepingin kapal yang mau pecah itu bisa nembel lagi, bawa hadiah. Kapan terakhir kali bapak-bapak bawa hadiah buat istrinya? Fulus, fulus sering, kita nggak ngomong fulus. Kalau fulus kewajiban tuh ngasih nafkah sama hadiah. Kita hadiah, kita bungkus nih.
Umpamanya, ya mungkin nggak suka dia sama ini. Ya, HP lah, kita bungkus yang rapi. Bungkus yang rapi, tulis di dalamnya, sayang, minta maaf, aku nggak bisa ngasih hadiah kau yang lebih dari ini, gitu ya. Allahu Akbar. Dia itu akan laporan sama teman-temannya. Nih, hadiah dari suamiku. Kau lihat nih, ada tulisannya. Masya Allah. Itu akan terus dijaga. Kata-kata cinta, kasih sayang buat istri, terus tulis di HP-nya, nggak apa-apa. Sayang aku, sayang kamu. Ustaz, kan udah tua Ustaz, masa gitu. Jamaah, tatkala seorang dalam dosa, ketika dia berpacaran, yang namanya kata-kata cinta, tulisan-tulisan cinta itu tidak pernah putus. Tapi tatkala halal, kadangkala kata-kata itu hilang dan sirna. Allahu Akbar. Setannya kuat pada waktu itu. Maka tolong setan sekarang kuat bagaimana memisahkan rumah tangga kita ini, mengeringkan rumah tangga kita ini. Maka kita harus melawan dia dengan berusaha mengamalkan yang kata Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Kalian saling memberi hadiah, itu akan tumbuh saling cinta di antara kalian. Masya Allah. Saya kenal dengan seorang di Medina, orang Jamaika dia, Masya Allah. Dia, ini buat ibu-ibu juga, yang hadiah bukan hanya bapak-bapak ya, ibu-ibu pun memberikan hadiah. Dia itu selalu bangga dengan jam pemberian istrinya. Ketika temennya ngatakan, bagus banget jam lu, ini hadiah dari istriku. Allah ya, diingat terus. Suami pun seperti itu, kasih hadiah spesial buat istrinya. Pulang dari kajian, jangan pulang dulu. Perempuan suka emas, nggak bisa beli emas, masuk toko aksesoris, kasih aksesoris, bungkusin ya, sisipkan kata-kata yang indah di situ buat istri kita. Insya Allah jamaah, ini perintah Nabi, tahadu, saling berbagi hadiah kalian agar kalian saling mencintai. Kemudian main tarik ulur, main tarik ulur, jangan tarik-tarikan terus. Kita katakan tadi sabda Rasulullah SAW, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Masya Allah, kajiannya belum selesai, pertanyaannya udah datang ya mah. Nah, ya tinggal sedikit ya mah. Sebentar lagi kita akan jawab pertanyaan. Yang namanya rumah tangga ini biasa, adanya keributan itu wajar. Kalau antum makan nggak pakai cabai kurang zen, makan ini nggak pakai cabai kurang zen. Tapi ada cabainya sedikit, masya Allah. Kadang-kadang yang namanya permasalahan di rumah tangga itu membuat hubungan lebih rekat lagi. Betul. Kita lihat Rasul SAW tadi ketika Aisyah marah, dia berusaha menyejukkan hatinya Aisyah. Dan Rasul SAW itu pernah tidak diajak ngomong sama istrinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW itu pernah nggak diajak ngomong. Bahkan istrinya membantah. Rasul biasa. Kadang-kadang seharian nih istrinya nggak ajak ngomong Nabi. Dan wajar, ini wanita loh. Kita harus tahu diri. Kita ngambil dia dari rumahnya, dia dari tempat dia dibesarkan di sono. Mungkin ada perempuan-perempuan yang gampang, kalau bahasa Jawanya itu ngambulan. Apa ngambulan? Ngambek, sedikit-sedikit ngambek. Ya kita yang harus pinter-pinter. Kita lihat ini Umar bin Khattab lagi ngomong sama istrinya, tahu-tahu istrinya bantah. Kalau kau nganu itu lebih bagus kayak itu. Kata Umar, kau gimana bantah aku? Ini loh, lelaki kan gitu. Langsung muncul mungkin ar-rijalu qawwamun kalau kita gitu kan. Kau ini gimana bantah aku, kata dia. Gimana aku nggak bantah kau? Itu putrimu Hafsah bantah Nabi. Bayangkan. Katanya betul, iya. Langsung Umar keluar dari rumahnya, berangkat ke rumahnya Hafsah. Dakhaltu ala Hafsah, kata Umar, aku masuk ke rumahnya Hafsah. Fakultu, aturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah, kau pernah bantah Nabi Muhammad SAW? Faqalat, na'am. Iya, katanya. Fakultu, atahjuru ihdakunna al-yawm ila al-lail?
Apakah ada salah seorang di antara istri-istri yang tidak ngajak ngomong Nabi sampai malam? Naam, kata Hafsah. Umar udah bingung nih. Ya udah, ini pelajaran buat kita semua. Wanita itu seperti itu loh. Kita harus main tarik ulur. Kalau dia lagi marah, ya kita berusaha main tarik ulur. Maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada istrinya, "Idza ra'aitini ghadibtu faraddini." Ummu Darda, kalau kau lihat aku lagi marah, tolong adem-ademin aku, bikin aku senang. Wa idza ra'aituki ghadibti raddaituki. Kalau aku lihat kau marah, aku sebaliknya akan membuat kau gimana kau senang. Maka dengan adanya timbal balik ini, rumah tangga akan baik, jamaah. Ribut wajar, jangan selalu ar-rijalu qawwamun, biar dia marah. Ketika dia marah ngomelin kita astagfirullahaladzim, mohon maaf aku kepadamu sayang, aduh afwan banget, mungkin aku sudah nyakitin dirimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, kalau lagi marah, kita lagi ribut sama istri, kemana?